Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel tersayang tentunya, Cerita Dedi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh seorang wanita yang tinggal di Sabang. Bukan tinggal di Sabang sih, dia tinggal di Sabang bersama pamannya. Langsung saja saya ceritakan ya. Aku bukanlah orang yang tergolong indigo atau yang mempunyai atau bisa melihat makhluk gaib. Tapi entah kenapa dari kecil aku seperti terbiasa merasakan adanya makhluk tak kasat mata yang ada di sekitarku. Dan pada kali ini saya akan menceritakan sepenggal cerita yang saya alami di rumah kontrakan pamanku. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2007. Saat itu aku baru lulus madrasah aliyah atau SMA. Untuk mencari pengalaman waktu itu aku pergi ke rumah pamanku di Tapak Tuan, Aceh Selatan. 3 bulan aku di sana. 3 bulan aku di sana, pamanku berencana pindah kontrakan untuk mencari suasana baru katanya. Tak lama berlangsung, akhirnya kami pun pindah. Rumah yang sekarang kami tempati ini tergolong rumah tua, terdiri dari 2 lantai, dan setiap lantai memiliki 1 kamar yang ukurannya menurut saya cukup besar, 6 kali 6 meter. Sudah puluhan keluarga mungkin yang pernah tinggal di kontrakan ini sebelum kami. Hari pertama kami melakukan bersih-bersih sebelum pindah. Sebenarnya aku sudah merasakan hawa yang tidak mengenakan di rumah ini, tapi aku enggan mengatakan kepada pamanku. Malamnya karena kelelahan aku pun tertidur pulas di kamar atas bersama seorang sepupuku cewek yang bernama Zahra. Usianya hanya terpaut 2 tahun lebih muda dariku. Kami memiliki kesamaan yang sama, yakni tidak bisa tidur dalam keadaan terang. Jadi kami tidur dengan mematikan lampu kamar sehingga menjadikan kamar itu gelap gulita. Gangguan dari makhluk halus langsung aku rasakan. Di antara sadar dan tidak, aku melihat sosok tinggi besar yang tengah berdiri di sudut tangga. Karena kebetulan pintu kamar belum tertutup, sesosok itu berpostur tidak wajar dengan mata merah menyala dan rambut gimbal. Sosok itu terus memandangiku. Sontak aku ketakutan dan bermaksud membangunkan Zahra, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Suaraku juga tidak bisa keluar, padahal aku sudah teriak sekencang-kencangnya. Tapi justru suaraku hanya tercekat di tenggorokan saja. Alhasil, aku hanya bisa pasrah dan berdoa sambil memejamkan mata. Sesekali aku melihat ke arah makhluk halus itu dan berharap dia akan hilang. Beberapa saat kemudian, akhirnya makhluk itu benar-benar lenyap dari pandanganku, bersama dengan berakhirnya ayat kursi yang kubaca. Aku pun bisa bernafas lega saat malam itu. Lalu aku membaca doa sebelum tidur dan melanjutkan tidurku kembali. Siangnya aku melanjutkan aktivitasku seperti biasa dan menganggap itu hanyalah perkenalan dari makhluk yang lebih lama tinggal di rumah ini. 3 minggu berselang, aku tak lagi mengalami gangguan itu. Sesampai pada suatu hari, kebetulan hari itu kami berwisata ke air terjun. Sesampainya di rumah itu menjelang maghrib, kami pun mandi secara bergantian. Aku mendapatkan giliran terakhir karena kebetulan hari itu aku mengalami menstruasi. Jadi aku mengalah karena yang lain mengajar waktu untuk sholat maghrib, sedangkan aku tidak sholat. Aku pun mempercepat mandiku karena memang aku tak pernah mandi sesore ini, bahkan sampai maghrib.
apalagi dalam keadaan kotor seperti itu, di mana saat-saat seperti itulah rentan diganggu oleh makhluk gaib. Saat aku hendak memakai handuk, samar-samar aku mendengar seseorang memanggil namaku. Awalnya lirih, dan aku pikir itu suara sepupuku yang cewek. Tapi ketiga kalinya benar-benar jelas bahwa itu bukan suara sepupuku. Karena penasaran, aku pun mengiyakan atau menjawab suara itu. "Siapa ya?" teriakku. "Ini aku, Kak Irma," sahut dia. "Ada apa?" tanyaku lagi. Tapi sudah tidak ada jawaban lagi. Aku pun bergegas mengenakan handuk dan keluar sambil berpikir, siapakah Irma itu? Apa temannya Zahra? Sesampainya di kamar, aku pun bertanya pada Zahra yang baru selesai sholat. "Apakah ada teman atau saudara yang bernama Irma yang datang?" tanyaku. Dia pun heran dan menjawab, "Tidak ada." Aku lalu menceritakan peristiwa di kamar mandi tadi. Malah dianya ketakutan. "Kak, logikanya ya, ini maghrib, gak mungkin ada orang yang berkunjung karena kurang sopan berkunjung saat maghrib ke rumah orang. Terus Kak, lihat Kak tulisan itu." Tunjuk Zahra ke arah roster pelajaran yang ditempel di sudut langit-langit, tapi sudah tidak kelihatan karena sudah usang tertutup usia. Aku pun heran, ada apa sama roster itu. Aku mencoba melihat tulisan di bawahnya. Di luar tabel roster, aku pun melihat ke sudut roster tersebut. Dan ternyata di sana tertulis nama Irma Zulistiawati. Dan tepat di atas tabel tertulis roster pelajaran kelas 3 IPA tahun 1996 sampai 1997. Apa? Aku terhenyak spontan. Zahra merapatkan duduknya ke arahku sambil merangkul tanganku dengan erat sekali. Tapi aku segera menguasai keadaan. Kamu ini kayak orang gak punya iman aja loh," kataku. "Habis sholat toh, masa takut sama yang begituan? Takut itu sama Tuhan, bukan sama hantu," ucapku sambil tersenyum. Dan aku berusaha mencairkan suasana, walaupun sebenarnya bulu kuduku sendiri merinding. Keesokan harinya, aku berusaha mencari tahu kepada tetangga-tetangga siapakah seorang anak yang bernama Irma itu. Mereka bercerita bahwa Irma itu adalah gadis remaja yang meninggal karena tercebur ke dalam sumur yang ada di dalam kamar mandi rumah kontrakan itu. Mereka malah heran karena aku bisa tahu Irma. Aku hanya menjawab karena membaca tabel poster di kamar atas. 2 hari berselang, waktu menunjukkan pukul 16.30. Saat itu aku baru bangun dari tidur siangku. Karena kebetulan hari itu hari libur, jadi aku sedikit santai. Aku berniat mengambil minum ke dapur saat aku sedang menenggak minuman di depan meja. Tiba-tiba aku melihat ada sesosok anak kecil berusia sekitar 4 tahun berlari-lari ke arah pintu belakang rumah yang memang sudah terbuka. Anak itu berlari-lari sambil mendorongku. Hingga aku tersentak. Aku pikir itu adalah sepupuku Haikal yang masih berusia 4 tahun. Dia terlihat seperti habis mandi dan hanya mengenakan cawet dan bedak yang bertaburan di punggungnya.
Tapi kenapa aroma bedaknya itu berbeda? Haikal, habis mandi tuh pakai baju dulu. Dek, aku memanggilnya. Ini belum pakai. Dek, ini pakai baju dulu. Kamu belum pakai baju kan? Aku meneriaki sosok itu. Tapi malah bibiku yang menyahut dari ruang TV. Haikal dari mana? Kan Haikal belum pulang. Aku pun teringat bahwa sepupuku yang memang masih balita itu sedang ikut ayahnya ke rumah saudara sejak tadi pagi. Dan rumah saudara itu memang beda kecamatan. Waduh, apalagi ini? Gumamku di dalam hati. Belum sempat aku berpikir jernih, tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan aneh. Seperti sosok perempuan mengenakan baju seperti daster, dengan rambut yang tergerai sampai ke kaki. Bayangan itu seperti melayang dengan riangnya, namun kemudian melesat dengan cepat ke arah ruang tamu. Melihat itu aku langsung istighfar berkali-kali. Entah kenapa perasaanku mulai tidak enak. Puncaknya terjadi pada malam itu juga. Saat aku mulai terlelap, tiba-tiba aku terjaga karena melihat Haikal yang berlari-lari sambil tertawa di dalam kamarku. Dan saat aku membuka mata, tak ada siapa-siapa di sana. Sengaja aku tak ceritakan ini kepada sepupuku Zahra, karena dia lagi tidur. Sedangkan aku yakin dia pasti ketakutan jika aku menceritakannya. Akhirnya aku pun mencoba tidur kembali. Walaupun sedikit sulit, akhirnya aku pun terlelap. Namun ketenanganku terusik kembali. Aku tidur di dalam posisi terlentang. Dan tiba-tiba saja aku merasakan dadaku sesak sekali. Seperti ditindih sesuatu. Aku merasakan tubuhku diseret ke bawah. Aku berusaha meronta dan berteriak hingga aku rasakan tubuhku terjatuh. Kemudian tubuhku diseret lagi ke arah bawah kursi kayu tua yang ada dalam kamar itu. Jelas telingaku mendengar suara kipas angin itu menderus seperti helikopter. Aku berupaya melihat makhluk apa yang memperdayaku saat itu. Tapi tetap tak kelihatan. Malah yang kurasakan leherku dibelit kabel kipas angin yang tiba-tiba mati. Aku merasakan makhluk itu semakin keterlaluan. Aku pun mulai membaca ayat kursi hingga aku tak lama kemudian akan mencium bau gosong. Dan tubuhku terasa ringan. Aku langsung tertidur di bawah kursi tua itu dengan kondisi leher yang terlilit kabel kipas angin. Pagi-pagi setelah aku merasakan pipiku ditepuk-tepuk, begitu ku buka mata, ternyata itu bibiku. Tiba-tiba aku sudah ada di atas tempat tidur lagi dan langsung istighfar. Bibiku berkata bahwa ia yang mengangkatku ke atas kasur dan melepaskan lilitan kabel di leherku. Katanya aku pingsan. Bibiku pun bertanya kepadaku, "Kok bisa kamu tidur dalam posisi seperti itu?" Aku pun menceritakan kejadiannya. Dan bibiku menambahkan bahwa tadi malam tiba-tiba saja Zahra lari dari kamar dan berkata bahwa saat ia memelukku sambil tiduran, bukan aku yang dipeluk, melainkan
pocong yang sangat besar. Maka dari itu, dia langsung lari ke kamar dan memilih tidur bersama orang tuanya. Siangnya kami mendatangkan seorang ustadz ke rumah dengan tujuan membersihkan rumah itu agar kejadian yang seperti ini tidak terulang kembali. Kami mengadakan pengajian dan mengundang para tetangga dan saudara untuk mengaji. Dan kata Pak Ustadz yang telah membersihkan rumah kami atau memimpin pengajian itu, Ustadz itu hanya berkata, sering-seringlah mengaji setelah bersolat dan membaca ayat suci Al-Quran. Itu adalah pesan Pak Ustadz. Dan ketika kami melaksanakan pesan Pak Ustadz, tidak ada gangguan sama sekali sampai sekarang. Sekian ceritanya. Maaf kalau kepanjangan dan terima kasih. Oke teman-teman, ini adalah cerita dari seorang gadis yang bisa merasakan hawa-hawa yang mengerikan. Jika kalian ada cerita horor atau ibu kalian, teman, siapapun punya cerita-cerita horor creepy seperti ini, kalian bisa mengirimkan lewat DM Instagram atau email. Nanti akan saya bacakan. Dan jika nama kalian tidak ingin diketahui, tinggalkan saja nama samaran atau inisial. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan suara saya yang cukup sumbang tapi wow. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oke.